هداية من فضل ربي جمال قلبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanan akhwat fillah rahimakumullah. Saudara semuanya, baik dan maupun pendidikan, dan juga SMA, juga SD Muhammadiyah yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat taklim. Ada kitab itu namanya taklim. Ini yang pernah disampaikan pasti pernah mendengar kitab itu dan pernah membaca itu. Etika atau adab dalam menuntut ilmu. Baik, mari kita ikhlaskan hati kita sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Sedang meskipun doa itu ya bukan meskipun ya, saya meyakini bahwa doa itu penting karena doa bukan ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Jadi Allah itu nggak suka pada orang kalau habis sholat itu nggak berdoa ya. Karena doa itu penting dan Allah katakan itu sombong ya orang yang nggak suka berdoa. Ya seperti apapun doa itu harus kita lakukan. Apalagi doa yang tadi ya, yang sering dikatakan doa itu belajar. Kalimat doa tadi kalau kita renungkan itu kekuatannya itu dahsyat. Tapi banyak orang itu tidak meyakini tentang kekuatan doa. Banyak di antara kita itu kadang-kadang nggak yakin dengan kekuatan doa. Kalau saya yakin. Mengapa keyakinan itu penting? Orang berdoa tanpa ada keyakinan doanya akan dikabulkan oleh Allah, itu sama halnya dia meminta sesuatu tapi dia tidak berharap doa yang dimintanya itu diperolehnya. Itu yang menjadi sesuatu tanda tanya besar bagi kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah engkau padaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Dijabai, ya. Ud'uuni astajib lakum. Ini perintah. Doalah, mintalah kepadaku, akan aku ijabai. Ya. Dijabai itu artinya dijawab. Bukan sekedar dikabulkan ya, tapi diijabai oleh Allah. Maka ada ayat mengatakan, jika hambaku bertanya padaku Muhammad, ya, maka katakanlah aku itu dekat. Fa inni qarib. Sungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Nah, saudara-saudara, kedekatan seseorang hamba kepada
Kholiknya, kepada Tuhannya, itu kalau kita pahami sebenarnya tak berjarak. Bahkan ada hadis qudsi bahwa aku tuh sedekat urat leher hamba. Ya berarti Allah itu qarib. Fa'in qarib. Aku itu dekat. Tapi mengapa Allah itu dekat dengan kita? Tapi kok kita kok nggak merasa kehadiran Allah itu? Tidak merasa kehadiran Allah. Nah, hari ini saya itu ingin mengajak kita semua untuk lebih menguatkan kualitas spiritualitas. Mengapa? Begini, kekuatan rasionalitas manusia itu ada batasnya. Kekuatan pikiran kita itu ada. Meskipun kita pahami bahwa kekuatan pikiran itu memiliki daya yang kuat. Orang yang memiliki daya pikir yang kuat itu kecerdasannya. Kemudian, tapi dia terbatas. Sepintar apapun kita tuh tidak akan mampu mendeskripsikan. Jangankan mendeskripsikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendeskripsikan ciptaannya saja pun kita masih ada keterbatasan. Nah, bicara tentang keberadaan virus corona ini saja kita masih penuh dengan perdebatan. Seperti itu. Antara nyata atau tidak nyata. Itu baru ciptaan Allah. Meskipun kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada satupun yang kau ciptakan ini sia-sia. Artinya ciptaan Allah. Allah pun tidak mau menciptakan sekecil makhluk itu, ciptaan semut, lalat, nyamuk, itu Allah tidak mau. Nah, ini penting untuk dipahami pertama. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sehebat apapun daya pikir kita memiliki kekurangan. Sejenius apapun kita, Habib itu jenius. Namun Habib Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan saya ini tidak serta-merta langsung memberikan kenikmatan kebahagiaan spiritual. Maka dia kemudian mengkaji dengan ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu agama. Profesor-profesor yang besar itu, yang terkenal itu, akhirnya mereka itu mengkaji ilmu agama. Banyak. Nah, artinya apa? Kepuasan hidup kita, kepuasan berpikir kita, kepuasan fisik kita itu nisbi. Siapa yang paling cantik di dunia? Marilyn Monroe, nisbi. Ya. Siapa artis yang paling cantik di dunia ini? Di Indonesia ini, nisbi. Yang paling ganteng di sini. Coba antum dilihat semua itu cerita-cerita bagaimana artis-artis yang terkenal papan atas itu. Mereka gonta-ganti pasangan segala macam. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan mereka hanya mengukur kebahagiaan itu diukur dari apa? Hanya dari materi. Nah, oleh karena itu salah besar kalau kita mengukur kebahagiaan itu dari materi. Salah besar. Nah, sahabat-sahabat semuanya, satu-satunya kekuatan yang harus dimiliki, dan itu kekuatan itu adalah kekuatan yang akan memberikan kebahagiaan sejati bagi kita, adalah kekuatan spiritualitas. Maka ada spiritual question, ya, intelektual, IT segala macam itu. Kadang-kadang emosi kita juga, emosi itu bantulah saya itu. Bantu saya itu untuk ngawas tukang, ngawas pembangunan. Ya. Kenapa? Kadang-kadang tukang ini yang sok pintar. Jadi sebenarnya mau saya selesaikan sama, karena saya melihat menurut detik
ya, kok begini, kok gambarnya gimana? Nah, udah, jadi ini adalah yang berkali-kali saya minta teman-teman itu yang sipil tetap yang nggak tahu kontrol. Ya, kita percaya sama Pak Dedi, ya, tapi kan Pak Dedi kan mungkin sedang bagus atau sedang pengawas kita. Ya, apa yang saya khawatirkan itu adalah pertama kekuatan, ya, yang kedua itu keindahan. Oke, tapi kadang-kadang mengontrol emosi itu tidak. Maka emosi kita tuh ada batasnya. Saya hebatnya Ustaz Abdul Somad yang marah juga ya. Habib Rizik itu ya memang kuat dia mentalnya. Jadi, nah akhirnya saya mau astagfirullah. Kembali kepada tadi. Jadi artinya apa? Kekuatan pikiran, rasionalitas, kekuatan fisik. Fisik apa lagi? Kita rentan. Yang kita semua yang memiliki umur 60 tahun sudah mulai lemah kok. Umur 70 tahun apa lagi? Makanya ada batas. Nah oleh karena itu yang semakin usia fisik kita itu ya otomatis dia akan semakin lemah. Tapi kalau spiritualitas semakin diasah dia akan semakin tumbuh. Nah teman-teman semua, saya ingin mengajak hari ini. Maka itu saya minta kurangilah di medsos itu, kurangilah di WA grup itu untuk menge-share tentang corona ini. Kalau mau nge-share corona itu share yang positifnya aja deh. Orang yang sembuh, orang yang apa itu kan ada memberikan motivasi kita. Tapi semakin kita menge-share sesuatu yang korban begitu bla bla bla, kita akan semakin takut. Akhirnya kita akan maka itu salah satu contoh. Saya ada satu video yang menjelaskan ada dokter dari mana, dari Saudi atau dari mana tuh dokter kisah itu, bahwa kita ini kalau setiap hari menggunakan disinfektan itu ternyata itu membunuh juga bakteri yang dibutuhkan. Cuci tangan. Ini saya tahu ya, salah satu dokter kita, dokter Sukma yang membantu yang mengisi dia padahal dia itu pak dokter paling taat prokes. Dia punya klinik banyak, ada 12 klinik dia di Surabaya itu. Kemarin 8 hari dia terpapar. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa yang namanya itu kehati-hatian itu boleh, tapi berlebihan itu jangan. Apapun yang berlebihan itu memang tidak boleh. Makan aja tidak boleh. Maka makan durian itu jangan banyak-banyak. Bagi kawan. Itu pesan moral kan? Jangan sering-sering nge-share di medsos makan durian tapi tidak bagi kawan. Itu kezaliman. Bagi kawan. Udah mulai aturan ya, siapa yang nge-share makan durian berarti bawa durian ke kampus. Artinya apa? Ya, segala sesuatu itu ada batasnya. Kekuasaan Allah tidak ada. Nah, keyakinan akan bahwa Allah itu melindungi diri kita itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tanamkan dalam diri kita. Sebab ada dalilnya. Ini saya sampaikan di khutbah Jumat tadi. Nanti buka surah As-Saff ayat 30. As-Saff ya. Surah As-Saff ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Wa absiru bil jannati
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Allah Tuhan kami, sumastaqam, kemudian mereka beristiqomah, ya, sumastaqamu, berkeyakinan, istiqomah. Tatanazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya, menurunkan malaikat-malaikatnya untuk melindunginya. La takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa khawatir. Jadi, ini saya tuh nggak banyaklah hafal ayat ya. Tapi setiap ayat yang saya hafal itu ataupun yang saya kaji. Iya. Tapi harus dilafazkan Rabbunallah. Maka lisan kita itu senantiasa untuk menghadirkan keberadaan Allah dalam kehidupan kita itu ya dilatih, dilafazkan. Coba antum sering-sering kajamu nyebut pacarnya pasti ingat kan? Kalau yang punya pacar, oke, gak usah pacar Pak, jangan Pak, gak boleh Pak. Boleh pacaran setelah menikah boleh, tapi pacaran sebelum menikah jangan ya. Itu nanti kadang-kadang membuat kecewa. Tapi ada buku bagus ya, udah gua baca. Jadi pacaran dalam Islam itu pacaran setelah menikah. Ini misalnya Mas Tohir sama istrinya itu pacaran dari kampus ini kan masalah. Buat dunia kiri. Jadi kita itu kalau sama istri kita itu harus mesra, jangan mesranya dengan istri orang. Ya. Sama suami kita tuh harus mesra, gandeng tangan. Apalagi kalau pernah di mall, gandeng istri itu kuat-kuat. Mengapa? Bahaya kalau terlepas. Apalagi tanpa sandal buah ya. Istri itu harus digandeng erat ketika di mall, biar dia nggak kemana-mana ambil barang. Bahaya. Jadi gandeng suami itu, tapi suami orang jangan digandeng. Ini penting. Walaupun saya bercanda tapi ini benar. Penting banget. Kita menjaga. Nah, kembali kepada Allah. Jadi Rabbunallah, Allah Tuhan kami, lafazkan Rabbunallah. Jujur pada dulu zikir ini sering. Saya dulu pernah ikut suluk. Tahu suluk? Suluk itu jalan. Jadi seminggu sekali itu saya pada saat masih kuliah ikut suluk itu kajian zikir ya, jalan untuk mendapatkan ma'rifat ya. Kadang-kadang kita ini kurang zikir nih, coba kita zikir itu lantunkan dalam hati dan setiap saat itu seperti itu. Saya yakin kok jumlah mahasiswa kita bertambah. Ini jangan-jangan ketua PMB-nya itu tidak jarang berzikir. Zikir, Allah, 700 ya Allah. Kalau semuanya, tapi zikirnya itu diikuti dengan zikir tangan juga kan, ya share, ya viralkan berita-berita bagus tentang PMB kita. Artinya begini, saya itu mengajak kita itu segala sesuatu yang kita gerakkan di kampus ini jangan lepas dengan menggerakkan kepada adanya hadirnya Allah. Baik itu di sekolah, di SD, baik itu di SMA, segala macam. Karena Allah yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati orang itu ke kampus untuk dapatin anaknya. Hanya Allah. Sebanyak apapun promosi kita, kalau kita tidak ada hubungan hablumillah yang bagus, termasuk dosennya, termasuk kaprodinya. Oleh karena itu saya mohonlah dengan sangat itu, apa ya Allah, kaprodi masing-masing itu, meskipun ya PGSD juga ya itu sudah lebih dari
Tapi jangan sombong ya. Jika Kapoldi PGSD juga berdoa, ya Allah, berikan juga prodi-prodi yang lain itu ya Allah seperti kami ya Allah. Dan diuntungkan kan prodi itu, Kapoldi PGSD itu karena. Tapi bagaimana kita berbagi kebahagiaan? Nah ini penting ya. Ini pengalaman pribadi. Pada saat saya jadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah Sumendian itu, masya Allah, ya Allah, innalillahi ya Allah, ya Allah. 7 orang siswa, wanti-wanti, jika nggak sampai 15 itu tutup. Apa yang saya lakukan oleh kepala sekolah? Setiap hari ya, saya maaf kali ya, saya tidak ada yang saya sendiri, saya pergi ke musola. Saya minta ampun pada Allah, ya Allah, selamatkan SMA ini, selamatkan SMA ini, selamatkan SMA. Setiap hari sholat duha. Yuk coba kita lakukan gerakan sholat duha di kampus itu. Jadi siapapun sebelum dia berangkat ataupun di kampus, ya, ini amalan kita. Sholat sunat yang paling mudah itu sholat duha. Ketimbang tahajud. Tahajud itu enggak berat, apalagi pengantin baru berat, sangat berat. Coba gerakan duha bagi prodi yang belum mendapatkan 2 kelas itu. Kapolri yang mimpin. Ayo kita doa. Allahumma inna duha wa jamalaka wa qudratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahjurhu wa in kana musyran fa'yassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Buka frekuensi hubungan di waktu Tuhan. Semua ada di sini. Membuka, mengetuk pintu langit. Jika pun menggedor pintu langit, Allah, kami butuh mahasiswa ya Allah. Apalagi mintanya sambil nangis. Pernah minta sambil nangis? Nah, kita minta sambil nangis itu ketika kita banyak masalah kan. Kalau banyak masalah dia nangis kepada Allah ya. Masya Allah, dia mulai dari fakultasnya. Ketika semua ikhtiar sudah kita lakukan, Pak, kami angkat tangan Pak. Oh, jangan angkat tangan, nggak boleh. Angkat kaki aja boleh ya. Jangan menyerah, nggak boleh menyerah. Lah tahzan, la takhaf. Jangan takut. Jika perlu kumandangkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kekuatan spiritualitas ini perlu terus menerus kita bangun di kampus ini, saudara dan saudariku. Jangan hanya kekuatan materi saja. Saya hargailah ikhtiar sudah luar biasa tim itu, ada serangan udara, serangan darat, sekarang masya Allah di jalan-jalan sudah ada baliho kita. Itu salah satu masya Allah. Artinya apa? Itu eksistensinya. Alhamdulillah. Mana ada yang lain? Ini sampai ke mentok udah saja tanggal itu sudah ada baliho. Ini dahsyat. Serangan daratnya sudah, serangan udaranya sudah. Nah kalau sudah kita lakukan, kan tawakal Allah, tapi tawakal itu tawakal yang bagaimana? Tawakal yang produktif. Yang belum kita lakukan adalah membangun, menguatkan frekuensi kita, hubungan kita kepada Allah. Ya Allah, kampus Unmu ini adalah kampus peradaban, kampus yang ingin membuat masyarakat menjadi maju. Allah nanti akan menjawab doa-doa kita. Kita tidak tahu dari sekian banyak orang yang berdoa di kampus ini siapa yang akan diijabai doanya. Bukan rektor, bukan dekan, bukan wakil rektor, bukan kapolri, tapi ternyata Pak Office Boy.
Bisa jadi doa dia ikhlas. Ya, ya Allah, aku ini hanya seorang hamba ya Allah. Tapi aku ingin berbuat sesuatu untuk tempat ini ya Allah. Izinkan ya Allah, lewat tanganku ini ya Allah, lewat lisanku ya Allah, majukan kampus ini, banyakkan nasihat ya Allah, dan berikan aku kesempatan ya Allah. Jika kampus ini maju, aku ingin kuliah lagi ya Allah. Kita nggak tahu dari siapa. Ayo, lupakan materialisme, kembali kepada Allah. Kembali. Jangan-jangan kita ini, maka kita capek, kita lelah itu kadang-kadang itu karena kalau lelah itu menghasilkan kekuatan spiritualitas normal. Karena lelah, duit habis, sekarang hasil tidak ada. Nah, kita hanya emosi, marah. Nah, ini teman-teman semua. Ya, kekuatan doa itu. Kekuatan doa itu. Tapi doa yang bagaimana? Nah, memang doa yang mustajab itu salah satunya doa orang yang teraniaya. Apakah antum semuanya harus saya aniaya dulu supaya doanya mustajab semua? Start gini kan? Ada doa. Maka kata Rasulullah, hati-hati dengan doa orang yang teraniaya. Artinya itu jangan sampai suka menganiaya orang. Kalau dia berdoa nantinya itu hijab terlepas, terbuka hijab. Maka hati-hati kita sebagai pimpinan, jangan sampai ada kata-kata yang terlontarkan menyakitkan segala macam itu. Hadirin rahimakumullah. Hari ini saya ingin memberikan tentang kekuatan doa itu, karena saya percaya, dan saya yakin sudah. Coba antum itu kalau berdoa meskipun tidak mesti harus pakai bahasa Arab, tidak harus pada doa di Al-Quran, dengan lisan bahasa kita. Allah itu tahu semua bahasa. Antum mau minta apa? Nah, cuma saya titip ketika antum berdoa itu, saya titip untuk kampus dan titip juga untuk negeri. Sekarang bagaimana orang mau berdoa bersama? Karena kumpul tidak boleh katanya kan ya. Dulu kan sering dilakukan istighosah oleh kawan-kawan. Nah, ini kan tidak boleh itu. Padahal ketika frekuensi orang ini bisa dinalari ya sebenarnya itu. Maka itu ada penelitian tentang mengapa sholat jamaah itu penting, mengapa sholat itu harus itu rokaatnya sekian. Ada penelitiannya. Jadi orang yang sholat berjamaah itu dia akan bangun gelombang gerak. Semakin banyak gerak elektromagnetik itu, Masya Allah. Nah, maka semakin banyak rokaat itu akan menghilangkan nama kelelahan. Maka saya akhirnya dapat jawaban. Dulu saya mengatakan kenapa ya sholat zuhur dan asar itu 4 rakaat. Saya di awal itu beranggapan irasional, tapi sekarang saya rasional banget. Karena energi kita itu banyak yang hilang ketika siang tadi. Maka itu harus dibangun kembali. Semakin banyak kita membuat energi, itu harus dikembalikan lagi energi itu dengan apa? Dengan bergerak, dengan cara sholat. Ada video gitu, penelitian orang. Nah, kenapa sholat subuh itu cuma 2 rakaat? Karena kita tidak begitu banyak menghilangkan energi ketika malam itu tidur. Dulu
kemarin dulu saya masih berhipotesis bahwasannya itu irasional. Bahwa sholat subuh itu 2 rakaat mestinya kan orang itu pagi-pagi harus banyak gerak. Sekarang rupanya itu ada penelitian bahwa tubuh kita ini ya mengeluarkan energi banyak, maka harus diimbangi. Nah hadirin yang saya hormati, yang terpenting bagi kita semuanya itu coba kita kembalikan ya, membangun nilai-nilai spiritualitas kita. Spiritualitas itu bukan hanya dengan simbol saja. Coba semuanya setiap hari lakukan sholat duha. Saya minta sebelum mulai aktivitas, boleh di rumah, boleh di kampus. Nah ini saya menceritakan belum selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa saja anak-anak itu diajari sholat duha. Jika perlu berdoanya, buka kan ada gerakan, dan semua kita mulai. Coba masing-masing prodi sholat duha. Coba aja seminggu ini, yuk kita praktekkan. Seminggu ini dipraktekkan. Semuanya kita sholat duha ketika kita datang ke kampus. Pak saya datangnya jam 12 Pak, itu sholat zuhur. Nah, datang ke kampus, bentangkan sejadah 2 rakaat. Doa. Masing-masing kaprodi, masing-masing depan ingat dadul hablum, kepala biru dadul hablum. Jangan udah makan belum? Nah, kali kita dadul hablum. Belum Pak, coba doa dulu. Doa. Gak rugi kok. Kita nggak akan rugi. Nggak akan rugi. Maka pengajian Jumat itu serah lain. Itu nggak rugi kok. Bagi orang yang berpikiran materialisme, ya rugi Pak. Waktu kita habis kerja kita gini tidak produktif. Tidak. Produktivitas itu bukan diukur dari lamanya dia bekerja. Tapi produktivitas itu diukur dari kinerja dan hasil kerja karya. Kadang-kadang kita ini berjam-jam di kampus, apalah hasilnya. Yang hasilnya WA terus gue gitu kan. Nah, jadi kalau WA itu semakin aktif sebenarnya itu orang itu sudah tidak bekerja. Bisa sekali aja lah. Dan misalnya informasi apa. Jadi kalau umpamanya dari jam produktif itu WA grupnya itu aktif, terus itu ini orang ini memang kerjaannya main WA aja. Jadi kalau orang yang nggak sempat balas balik kan dia. Nah ini penting kita bangun nilai-nilai spiritualitas kampus kita ini karena nilai pertama dari kampus kita itu adalah keislaman. Nah nilai-nilai ini harus kita teruskan dan kemudian perbaiki dengan amal-amal soleh yang lainnya. Amal-amal soleh kita coba kita samakan. Maaf ya, kenapa sekali lagi ini patut kita contohi. Kenapa Supiandi itu SMA Muhammadiyah atau Buali itu semenjak dia mengamalkan 7 sunnah harian Rasulullah itu di sekolahnya, saya sudah tahu pasti itulah dampak. Coba kalau semua SMA kita, semua sekolah kita melaksanakan 7 sunnah itu, amalan sunnah itu. Jika belum, kita nanti seminggu sekali lah, nggak usah seminggu 2 kali, bisa Senin atau Kamis kita akan buka puasa bersama sunnah. Pak biayanya Pak, enggak usah pikir hal seperti itu, Allah akan ganti. Inilah kadang-kadang itu kita selalu mikir, Pak duitnya Pak udah. Rezeki itu hadir, percaya. Tapi gerakan, kalaupun tidak puasa misalnya itu yang pertama sunnah sholat duha. Ya, nggak perlu dijamaahkan, nggak usah, masing-masing aja. Jadi masing-masing. Semua ruangan ini bisa untuk sholat kan? Bisa. Jadi kita lihat ada nggak perubahan.
seminggu aja dulu praktekkan sama Pak. Sholat duha, monggo mau jam ya sholat duha itu mulai dari matahari sudah sepenggal ya setombak itu sampai dengan waktu zuhur kan. Nah, ya jam 7, jam 8 sampai jam ya 10-an silakan saja lah, jangan sampai sudah mulai zuhur gitu, masih bisa kok. Syukur-syukur habis sholat duha sempatkan baca surat Al-Waqiah, Ar-Rahman Al-Waqiah, amalkan aja. Gak usah dibaca keras-keras. Antum belum pernah merasakan kekuatan Al-Waqiah? Coba diamalkan. Iza waqtil waqi'ah, surat Al-Waqiah. Nah, itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Kalau kita punya karena Al-Waqiah itu ada senjata pamungkas itu bagi seorang santri. Jadi ada seorang santri dia memiliki apa? Mengamalkan surat Al-Waqiah. Ar-Rahman Al-Waqiah, jangan Yasin aja. Coba. Insya Allah yang rezekinya seret amalkan. Yang maaf belum dapat jodoh amalkan. Yang belum punya anak amalkan. Minta dengan Allah. Ya Allah. Habis kita itu kita minta ya Allah. Hamba mohon ya Allah dengan salat rendah. Hamba doir ya Allah. Hamba lemah. Hamba tak punya kekuatan. Tidak kekuatan kepada hamba untuk menjadi kapolri yang baik ya Allah. Berikan hamba kekuatan untuk menjadikan teladan ya Allah. Berikan hamba kekuatan untuk menjadi kepala bagian yang dapat dipercaya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, berikan hamba kekuatan dosen yang baik ya Allah. Teman-teman semua, mungkin saya menyampaikan ini seakan-akan Anda tidak akan pernah merasakan nikmatnya makan sate kalau Anda tidak makan sate. Paham maksudnya? Anda tidak pernah merasakan nikmatnya berhaji kalau belum pernah haji kan? Jadi kalau antum mau tentang haji orang Anda akan bisa, kalau Anda mampu membayangkannya itu hanya Anda membayangkan saja nikmat, apalagi melakukannya, itu orang hebat. Antum tidak akan pernah merasakan nikmatnya doa kalau antum belum pernah mengalaminya. Itu. Coba semuanya berubah. Sekali lagi saya mohon semua sivitas, terutama dosen dan tenaga pendidikan, wabil khusus yang hadir pada hari ini, robah cara pandang, robah cara gerak. Saya tidak mau antum kesini hanya rutinitas, tidak mau. Berikan karya yang terbaik. Karya terbaik itu tidak perlu minta dihargai, nanti pasti akan dihargai. Kalau manusia nggak menghargainya, Allah menghargainya. Apa penghargaan Allah? Wa absyiril jannah. Berilah kabar gembira bahwa kami memberikan surga kepada mereka. Yang inilah yang kami janjikan. Allah. Baca ayat-ayat. Nah, sekarang setiap kapolri, setiap yang punya jabatan, hafalannya akan saya cek kembali. Ya, minimal dia hafal 2 ayat, 3 ayat. Gua kalau itu gampang Pak, saya ada 7 ayat. Ayat apa? Al-Fatihah. Apa dia 7 ayat? Tidak masalah 7 ayat Al-Fatihah yang diulang-ulang itu, tapi dipaham. Teman-teman semua, ya. Kalau kita sudah paham, kita coba untuk mengamalkannya. Ya, saya optimis kok. Saya optimis kampus kita ini akan menjadi kampus yang besar. Ya, tapi optimisme itu harus diikuti dengan ikhtiar.
semuanya saya minta dosen-dosen juga tolong ubah perilaku kita. Dosen-dosen yang masih belum bisa diajak untuk bermitra, diajak. Coba dosen-dosen itu disadarkan. Ya. Jangan hanya sekedar jadi pengajar, tapi jadilah pendidik. Kalau antum hanya sekedar mengajar, antum bukan seorang dosen. Dosen atau guru yang benar itu, guru itu adalah mendidik. Dosen itu mendidik. Mendidik itu yang mengajar, ya, mentransfer ilmu dan mentransfer nilai-nilai. Jadi kalau kita hanya sekedar mengajar, kita itu hanya sekedar menyampaikan pengetahuan. Itu kita kalah dengan YouTube, kita kalah dengan Google. Karena semuanya ada di situ. Tapi yang namanya pendidikan itu tidak bisa. Maka saya tidak memutuskan untuk lockdown ya. Yang sakit istirahat, yang sehat tetap kerja. Itu aja. Sunnahnya begitu. Nah sekarang coba kita lihat sekarang dunia ini sudah ya, di satu sisi kalau kita melihat ini adalah memang skenario Allah, mungkin Allah gitu. Tapi ya Allah ingin mencuci dunia ini. Banyak kalau dari sisi positifnya dan juga pandangan-pandangan yang negatifnya. Tapi kita memiliki pengetahuan tentang itu dan kita harus bisa memahaminya. Oke, teman-teman semua, ya sebelum kita akhiri dengan doa, maka saya pimpin, saya beri kesempatan kalau ingin ada yang bertanya, ya silakan bertanyalah, ya kalau memang ada yang ingin ditanyakan, sehingga kita bisa memahami dan menyadari diri kita. Untuk berubah, ini entar lagi sudah ganti tahun baru pula, ya tanggal 10 Agustus itu sudah tahun baru, ya, Hijriah. Nah kalau belum berubah lah, terutama yang belum punya DDA, berubahlah. Sudah punya DDA, ya, yang belum menjadi pegawai tetap, berubahlah jadi pegawai tetap. Tapi dengan katakan tadi itu kualitas diri harus ditingkatkan. Di kampus ini tak usah berebut jabatan, karena jabatan itu tidak ada yang akan direbutkan. Ya. Itu adalah amanah. Tunjukkan kualitas diri, besarkan kapasitas. Jangan mengecilkan kapasitas. Kalau antum memiliki kemampuan lebih, disampaikan. Nah, ini saya minta di Fakultas Teknik Sains itu banyak orang yang pintar, tapi kadang-kadang tidak mau membesarkan kapasitasnya. Besarkan kapasitas, berikan yang terbaik. Ya. Banyak cara Allah itu nanti yang akan menggerakkan orang itu datang ke kampus kita. Oke, ya, silakan. Saya berikan tinggal 7 menit untuk diskusi yang ingin disampaikan. Ya, nanti kita tutup dengan doa bersama. Saya akan pimpin. Kita getarkan pintu langit, ya, agar kita diberikan keselamatan, ya, dan juga kita mengetuk dan juga perlu menggetarkan pintu langit tadi itu agar Allah itu memandang kita. Jangan-jangan kita ini nggak dipandang Allah. Repot loh kalau nggak dipandang Allah. Allah merajuk sama kita. Masa Allah merajuk Pak? Allah murka aja bisa, apalagi merajuk karena kita bermaksiat kepadanya dan sebagainya. Nah teman-teman semua, jadi itu satu ayat yang saya sampaikan. Ya, coba amalkan. Ya, Rabbunallah. Jadi setiap zikirnya coba ditambah Allah Tuhan kami, Allah Tuhan kami. Ya. Disebut terus nama Allah itu. Insya Allah Allah pasti akan memandang kita karena kita menyebut asmanya. Orang itu kalau disebut asmanya, disebut dipanggil pasti dia akan dengar. Ya. Kalau nggak percaya sebut aja nama seorang itu, frekuensinya akan. Ini hal-hal seperti itu kan
Kadang-kadang sulit untuk menjelaskannya, tapi iya, betul. Itu pasti akan terjadi kalau kita percaya dan yakin kepada Allah SWT. Baik, sebenarnya yang mematikan dan menghidupkan itu Allah, ya. Jin, manusia itu makhluk Allah. Apakah jin itu bisa membunuh dan tanda kutip artinya melakukan perbuatan seperti manusia? Iya, bisa. Jin itu diperintah, ada yang memerintahkannya. Sebenarnya kalau kita itu memiliki kekuatan spiritual, jin itu nggak akan mampu mengganggu manusia, ya. Jin itu dimensinya berbeda dengan manusia. Tapi sebagaimana yang kamu sampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW itu pernah menangkap jin, iya ada riwayatnya, tapi kan dibebaskan karena itu hanya ilmunya Nabi Sulaiman, ya. Jadi Rasulullah itu memahami bahwa maka ada ayat Al-Quran yang menyatakan kamu tidak diberikan pengetahuan tentang hal gaib illa qalil, kecuali sedikit. Ya, maka kita itu mengimani yang gaib, kemudian kita mempelajari yang gaib itu, dan pengetahuan kita yang gaib itu hanya sedikit. Dan itu tidak perlu kita memaksakan. Kenapa? Karena hal yang gaib itu cukup untuk diimani, ya, bukan untuk dipelajari, tapi diimani saja. Namun apakah salah mempelajarinya? Ya boleh-boleh saja, tidak salah. Karena mungkin kita masuk orang itu masuk pada golongan yang sedikit itu. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan apakah jin itu bisa membunuh manusia? Iya. Sekarang bagaimana misalnya ada penyakit itu kan, supaya virus itu enggak sebenarnya kelihatan halus sekali. Itu kan hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat tertentu. Dan jin itu juga halus. Itu kan bisa dilihat dengan sinar ultra, kan seperti itu. Dimensinya berbeda. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada kehidupan juga selain daripada manusia, dan kita harus mengimani itu. Tidak boleh kita tidak mengimani itu, karena itu rukun iman bagi kita, mempercayai hal-hal yang gaib seperti itu menjadi keyakinan kita. Nah, jadi kesimpulannya adalah bisa ya, tapi diperintahkan. Yang memerintah manusia sesungguhnya tidak diperkenankan, diperbolehkan untuk memerintah jin. Nah, orang yang bisa memerintah jin segala macam itu berarti dia itu mempelajari sesuatu yang itu tidak diperintahkan ataupun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, dia tuh bisa Pak pakai jin, Pak, yang untuk apa? Untuk apa? Minta-minta jin itu untuk apa? Nah, kadang-kadang kita ini lebih meyakini hal seperti itu tuh ketimbang kita mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak santet segala macam itu kan secara ilmiah tidak bisa diukur secara pengetahuan ilmiah, akan tetapi secara keimanan keyakinan kita iya ada. Tapi orang itu seharusnya dia salah. Maka orang yang bisa melihat jin itu di matanya ada jin. Jadi kalau Anda bisa melihat hantu, di mata Anda itu ada makhluk. Iya. Jadi manusia yang normal itu dia tidak bisa, karena beda. Jadi kalau Anda di kampus ini nengok hantu, berarti di mata Anda itu ada hantu. Kenapa? Karena barang itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Karena ada profesi, nggak bisa. Nah, maka tuh ketika maka hati itu adalah raja. Begitu kata Imam Syafi'i, kata Al-Ghazali, raja. Nah, hati itulah yang mampu untuk merasa keberadaan sesuatu. Kalau kita telah diizinkan oleh Allah. Saya ini pernah pengalaman ya, seorang guru saya dulu.
Iya itu. Dia itu dibuka hijab. Dia yang memimpin suluk yang mengajar saya itu. Dia memang tasawuf ya pendekatan. Ketika dia setiap kali sholat itu dia pakai doa kunut, kemudian dia minta dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minta untuk dibukakan dunia itu, diizinkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Dia melihat bapaknya sendiri itu seperti seekor anjing karena bapaknya merokok. Dia melihat orang, dia melihat tentang Allah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, kembalikan ya Allah. Nanti Anda akan melihat berjalan di sini barang-barang itu, mau Anda melihatnya? Dia nongkrong di atas batang itu, mau Anda? Enggak usah. Jadi Allah itu kabulkan. Kemudian ini fakta, ini cerita, itu kiai saya, guru saya, masih hidup sekarang, yang pernah mengajarkan saya tentang keyakinan bahwa rezeki itu Allah yang atur itu, masya Allah. Yang saya cerita ketika dia mau berkorban itu belum ada duit, itu korban, dia nyuruh orang berkorban, biasa kan namanya mubalik, ya dah ngajar orang buat. Tapi dia sendiri belum pernah berkorban karena dia tidak miskin, anak banyak. Yang dia menolak menjadi pegawai negeri gara-gara perlu bayar 600.000 saat itu. Jadi pegawai negeri. Mau 600.000, kalau nggak mau kan? Ada yang ngurus begitu, mau balik terkenal di Yogyakarta. Nah, kemudian dia, masya Allah, dia minta ampun kepada Allah. Ya ketika dia cerita, saya itu yakinnya dia di situ. Bagaimana malam itu belum ada duit, sudah mulai besok pagi sudah Idul Kurban, sudah takbir, belum ada duit kambingnya. Kambing udah dipesan kan 175.000 kambing itu saat itu saya masih ingat. Kambing masih 5.000 zaman itu. Lalu kemudian ketika suluk dengan kajian itu datang mobil seret ngantar amplop. Ada apa ya? Langsung ketemu Pak, ini ada titipan. Langsung pulang orang itu. Dibuka duitnya 250.000 untuk bayar kambing, ya kan? Kemudian kambingnya itu dapat diskon 250.000 karena yang pesan kiai dibayar. Dia berdoa, ya Allah, jangan permalukan hamba ya Allah. Itu doa dia. Jangan permalukan hamba ya Allah. Hamba menyuruh orang untuk berkorban, hamba tidak berkorban ya Allah. Dan jangan permalukan hamba di hadapan manusia ya Allah. Hamba tidak mampu membayar kambing ya Allah. Allahu Akbar. Karena masih ada sisa duitnya itu 75.000, kan 75.000 kambingnya. 75.000 kan sisanya tuh. Itu dibagikan untuk makan-makan. Allahu Akbar. Jadi jangan dianggap ini hal yang masya Allah, alhamdulillah. Nah, maka itu beliau akhirnya minta ya Allah kembalikan. Bayangkan dia bisa melihat sesuatu. Ya. Jadi perilaku kita itu dia tahu di belakang. Nah, orang-orang seperti itu kan bisa ada kasar, bisa melihat seperti itu. Ya, para wali-wali Allah pun begitu. Kalau tapi tidak sembarang orang yang sudah betul-betul dia menjaga. Nah, 7 sunnah itu diamalkan. Dia itu tidak pernah batal wudu, dia selalu dalam kondisi berwudu. Anaknya itu 9. Ketika dia mau pergi haji, bayangkan ya Allah, saya ini pergi haji ya Allah. Gitu. Angkat aja, dibayar ya Allah. Saya masih ingat Mas Wadilah, sampean ini kebanyakan keinginan sedikit amalan. Saya itu lama kuliah, saya itu gila ngurus orang. Akhirnya saya sudah berplan apa saya nggak ada minta ya Allah, Ustaz, wis agama itu bukan untuk didiskusikan, agama itu untuk diamalkan.
kita ini kan banyak diskusi, sedikit sama. Nah teman-teman semua, karena sudah sore, sudah mulai gelisah, mau pulang, mau apa, tapi ini saya pesan saja seperti itu. Jangan tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Ya, sekali lagi, kuncinya jangan antum tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Berdoa, mintalah, tapi jangan banyak minta, nggak sesuai dengan ikhtiar kita. Nah, ini kan kita sudah ikhtiar nih, fokus mintanya itu apa. Setiap kali Anda sholat titip, ya banyakkan jumlah mahasiswa kampus kita ini. Itu yang saya minta. Oke, beserta semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan hati kita dan menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Yuk kita doa bersama-sama, ya. Yang mohon dengan ikhlas. Yang tidak ikhlas nanti pikiran dan hatinya nggak nyambung. Kalau nggak nyambung nanti stres, ya. Maka doa Anda nggak akan ada gunanya. Fokus, ya, lupakan sejenak, yang lainnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadi hajat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kami ya Allah. Ya Allah, kami penuh dengan dosa, kami penuh dengan perbuatan maksiat. Ya Rabb, kami sadar kami bukan manusia yang sempurna. Kami sadar kami banyak melakukan kesalahan kepada kedua orang tua kami, kesalahan kepada para pemimpin kami, kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon atas kelemahan kami, atas ketidakberdayaan kami. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami, kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. Berilah kami kesehatan ya Allah, kesehatan kepada keluarga kami, kepada keluarga besar Muhammadiyah ya Allah, kepada keluarga besar Umum ya Allah, keluarga besar SDC Timur ya Allah, keluarga besar SMA Muhammadiyah ya Allah, dan seluruh keluarga besar yang ada di dalam ini ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit corona ya Allah. Engkau Maha mengangkat dan menyembuhkan segala penyakit. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Akurkanlah kami dengan istri kami, akurkan kami dengan suami kami. Ya Allah, jika ada perbedaan di antara kami, keluarga kami, ya Allah, harmoniskan antara kami. Ya Allah, berilah kemudahan urusan keluarga kami. Jadikan kami
yang sakinah mawaddah warahmah, agar kami, gerakan kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan kami perempuan soleha, jadikan kami laki-laki soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, ibu yang soleha, istri yang soleha, anak yang soleh, dan jadikan kami anak yang soleha. Ya Allah, Engkau maha segala-galanya. Khusus on kampus ini ya Allah, berkahilah kampus ini, berkahilah kampus Muhammadiyah ini ya Allah. Jadikan kampus ini kampus yang unggul ya Allah, kampus yang unggul di Sumatera, wabil khusus di Indonesia ya Allah. Banyakkan mahasiswanya ya Allah, agar kami dapat lebih berbuat banyak kepada orang lain. Murahkan rezeki kami ya Allah. Berkahi rezeki setiap dosen dan tenaga kependidikan yang ada di kampus ini. Berkahilah rezeki setiap guru yang ada di sekolah ini ya Allah, tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini ya Allah. Berkahilah rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Jika kami belum pantas menjadi hamba-Mu yang baik, jika kami belum pantas menjadi hamba-Mu yang soleh, pantaskan ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. Subhanallah wa yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih teman-teman semua ya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Kita harus tetap optimis dengan kampus kita ini. Kampus kita jangan lupa mulai besok amalkan sholat duha di tempatnya masing-masing. Di rumah boleh, nggak sempat di rumah, di ruang kerjanya ya. Ini bukan instruksi tapi ini amanah. Kita coba selama seminggu 2 minggu ini mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan. Bila bisa dilihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.